Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita pasti pernah mengatakan, terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu kami bisa sehat selalu. Anak-anakku, bahkan cucuku. Atau kita berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau membuat kami bisa bebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sehingga pekerjaan anak-anakku, pendidikan anakku bisa berjalan dengan baik. Namun dari mana kita tahu bahwa itu adalah karena penyertaan Tuhan? Bukankah itu karena usaha manusia? Bukankah karena kita mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga kita bisa jauh dari penyakit? Bukan karena kita mematuhi aturan pemerintah memakai masker sehingga kita tidak kena virus? Bukankah karena kita berjuang sekuat tenaga sehingga kita bisa sukses? Orang yang dikuasai oleh roh Tuhan akan berkata, tidak. Melainkan akan berkata, semua itu karena penyertaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Memang manusia yang akan mengandalkan mata dan pikirannya akan berkata, tidak ada. Tetapi roh Tuhanlah yang mengajari kita. Roh Tuhanlah yang menuntun kita. Sehingga kita mengenal besarnya kuasa Tuhan. Namun orang yang dikuasai oleh roh dunia akan berkata itu kesalahan besar. Semua itu hasil usaha manusia. Mau sukses, bekerja. Mau pintar, belajar. Mau sehat, olahraga. Bahkan mereka mengatakan itu sebuah kebodohan. Bahkan Yesus yang disalibkan mereka katakan sebuah kebodohan. Karena tidak mungkin juru selamat mati di kayu salib. Pasti dia akan menjadi seorang pemenang. Ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka akan meminta tanda dari Yesus agar mereka percaya bahwa Yesus juru selamat. Inilah firman yang disampaikan oleh Paulus melihat keadaan jemaat di Korintus. Ketika manusia dikuasai oleh roh dunia, inilah gambarannya, menganggap semua sebagai kebodohan, hanya mengukur berdasarkan pikiran. Tetapi manusia yang dikuasai oleh roh Tuhan akan mampu melihat kebesaran Tuhan. Akan mampu melihat kasih Tuhan. Kita harus percaya bahwa semua manusia yang datang ke dunia ini tidak ada yang langsung dikuasai oleh roh dunia. Semua diberikan roh dari Tuhan, tetapi perlahan ada yang padam. Untuk apa roh Tuhan ada pada kita? Firman Tuhan tadi berkata, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita bisa melihat besarnya kuasa Tuhan. Supaya kita bisa melihat rancangan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang Kristen yang dikuatkan oleh roh Tuhan, Roh Kudus. Ketika kita menghadapi persoalan, roh Tuhan menguatkan kita. Dalam pengakuan iman rasuli, kita mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Dan adanya satu gereja Kristen persekutuan yang kudus. Artinya kita mengakui bahwa kita ini sebagai orang Kristen disatukan, dikumpulkan, dikuatkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita tetap membiarkan roh itu hidup, diam di dalam diri kita masing-masing. Agar kita semakin mengenal kebesaran Tuhan. Agar kita mengenal rancangan Tuhan. Dan jangan kita biarkan roh itu padam. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami, berkati kami melalui Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.